Tahun 3080. Krisis zombie manusia pecah. Seluruh dunia terinfeksi. Hanya sedikit yang berhasil bertahan hidup. Namaku Tusanki, aku seorang mahasiswa, hanya mencoba bertahan di kiamat. Aku sudah menghindari banyak zombie tingkat tinggi. Siapa sangka? Dalam sebuah kecelakaan, aku tergores oleh zombie tingkat rendah. Dan menjadi raja zombie. Hei Nona, bisa tolong jaga kebersihan? Tidak ada ikan yang mau minum air cucian kaki. Tidak perlu repot mencucinya. Lukamu sudah sembuh sejak lama. Bagaimana bisa sembuh? Karena kamu sudah berubah menjadi zombie. Pernah dengar kekuatan penyembuhan diri zombie? Tidak mungkin. Kenapa tidak? Aku bicara bahasa zombie, dan kamu bisa memahamiku. Pikirkan itu baik-baik. Bagaimana ini mungkin aku benar-benar mengerti bahasa zombie? Apa aku benar-benar menjadi zombie? Gawat, pengguna kemampuan pembunuh zombie ada di sini, hati-hati. Zombie. Jangan omong kosong, di bagian kota ini mana mungkin ada yang selamat. Aku bukan. Apa aku mengagetkanmu? Namanya Lin Lu, dia benci segalanya membawa virus. Jadi, jika aku ketahuan sebagai zombie, apa aku akan diledakkan walau sudah mati? Kapten Ye, kami sudah selesai mencari di dekat sungai. To you. Sanki, Kak, Sanchi, ini benar-benar kau. Sanki, kau bau sekali. siapa yang tidak setelah mengembara sekian lama? Kemana saja kau setahun ini? Sejak kau menghilang, aku terus mencarimu kemana-mana, bertanya di setiap pangkalan. Kak, aku baik-baik saja. Lihat betapa kurusnya dirimu. Kau pasti sangat menderita. Aku tidak terlalu ingat. Setelah kita terpisah setahun lalu, aku pingsan. Aku terus mengembara sejak aku bangun. Aku baik-baik saja sekarang. Lihat, aku hidup dan sehat. Lihat, Ayo, ikuti aku kembali ke pangkalan denganku. Di sekitarmu mulai sekarang tidak ada yang akan menindasmu lagi. kembali ke pangkalan. Tidak. Bagaimana jika aku benar-benar zombie, masuk ke sana, sama saja bunuh diri? Kakakku mencariku sekian lama, dan saat ini aku tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai zombie. Mungkin aku memang bukan zombie. Pangkalan pasti punya pemindai. Ini kesempatan bagus untuk memeriksa. Sanchi, lihat ini. Ini adalah pemindai virus. Ini mendeteksi semua virus zombie. Jika lampu hijaunya menyala, kau manusia teknologi tinggi sangat akurat. Oh, oke. Silakan dipindai, kau bisa masuk pangkalan setelah lolos. Aku benar-benar zombie. Pangkalan manusia tidak memberikan toleransi pada zombie. Kalau mereka tahu, habislah aku. Jadikan dia sandera, mungkin masih ada sedikit harapan untuk hidup.
Macet lagi mesin rongsokan ini. Sudah kubilang kita harus menggantinya bulan lalu, hanya belum sempat saja. Baiklah, kau boleh lewat. Kau lulus. Selamat datang di Distrik 5. Pertama kali alarm berbunyi, kedua kalinya lampu hijau. Ternyata memang cuma gangguan teknis, jadi aku ini zombie atau bukan? Jangan melamun terus, ayo kutunjukkan asramanya. Kau baru di sini, siapa namamu Tusangki? Aku Yan Shuang, kau bisa ambil ranjang bawah. Oh, oke. Hei, kau tahu tidak? Di buku tertulis beberapa zombie tingkat tinggi bisa bersikap seperti manusia. Kau sama sekali tak bisa membedakan mereka dari penampilannya. Benarkah? Menakutkan sekali. Bisa jadi teman sekamarmu itu salah satunya. Itu terlalu menakutkan. Cuma bercanda lihat dirimu, wajahmu pucat karena ketakutan. Jangan khawatir, pangkalan punya tes rutin, mereka tak bisa menyusup. Istirahatlah. Apa yang terjadi? Tubuhku terasa panas. Zombie. Kekuatan yang luar biasa. Aku benar-benar zombie. Dan tingkat tinggi yang menyerupai manusia. Tengah malam begini, apa yang kamu lakukan? Berisik sekali. Aku tidak melakukan apa-apa. Sama sekali tidak. Aku yakin mendengar sesuatu pecah. Tidak, kamu pasti salah dengar. Gawat, gawat, gawat. Aku sudah berubah jadi zombie. Dan aku malah berakhir di pangkalan manusia. Kalau aku ketahuan, aku pasti akan diledakkan berkeping-keping. Terserahlah, kalaupun tidak membunuhku, tetap saja sakit. Hei, kamu baik-baik saja. Sembelit pun tidak, selama ini aku baik-baik saja. Tusanki, kenapa suaramu aneh sekali? Aku sungguh tidak. Gawat, aku tamat kuku ini bisa membunuh orang. Jangan teriak. Aku cuma mau keramas, benar keramas. Siapa juga yang keramas tengah malam? Wanginya enak banget. Darahnya. Tusanki, kamu lagi ngapain sih? Gawat, tadi aku merasa darahnya wangi banget, gelap begini. Tapi aku bisa lihat jelas darah yang mengalir di bawah kulitnya. Sepertinya aku benar-benar jadi zombie sekarang. Aku akan keluar setelah keramas. Kamu tidur lagi sana. Baiklah, kakakmu mendaftarkanmu ke... Camp pelatihan khusus membunuh zombie. Ikut aku lapor besok pagi. Cepat tidur setelah selesai keramas. Aku kembali seperti semula. Apa? Karena aku baru saja berubah dan belum menguasai kekuatanku. Makanya aku belum bisa mengontrol wujudku. Tapi apapun itu, dengan kondisiku sekarang cepat atau lambat, aku akan hilang kendali di markas. Kalinya ketahuan. Aku pasti mati. Aku harus tetap sembunyi, lalu cari kesempatan untuk kabur. Semalam nggak tidur. Kamu tidur.
Oh, si pecundang akhirnya belajar cari bala bantuan. Oh, si pecundang bawa bala bantuan. Sangki, jangan gegabah, dia pengguna kemampuan. Pengguna kemampuan. Bukankah pengguna kemampuan seharusnya melindungi manusia? Kenapa dia malah menindas orang? Ayo pergi, abaikan saja dia. Pecundang yang bahkan belum berevolusi jadi pengguna kemampuan. Lebih baik sembunyi sana. Sombong banget mentang-mentang pengguna kemampuan menindas gadis yang belum bangkit kekuatannya. Ini sih penindasan katanya cowok, nggak tahu malu. Cari matinya. Wah, Siapa kamu lepaskan? Kuat banget cewek ini. aku tahu aku tambah kuat, tapi nggak nyangka sekuat ini. Nangkap pengguna kemampuan pakai tangan kosong tanpa usaha. Zombie tingkat tinggi semuanya begini ya. Kemampuanmu kekuatan super ya? Aku bukan siapa-siapa, cuman lahir dengan kekuatan sapi. Coba aku lihat. Kemampuanmu yang sebenarnya. Lari, ini jurus pamungkasnya. Air, elemen air. Yan Shuang, kamu sudah membangkitkan kemampuan air. Aku sudah membangkitkannya. Aku benar-benar berhasil. Sanki, apa kamu melihatnya? Aku sudah bangkit. Selamat kak, kamu sekarang pengguna kemampuan air. Kak? Itulah akibatnya menindas orang jujur. Sekarang kamu mau memanggilnya kak, bahkan memanggilnya ayah tidak akan menyelamatkanmu sekarang. Tidak, dengarkan aku, dia benar-benar kakakku. Berhenti memukulnya, berhenti memukul, dia benar-benar adikku, adik kandungku. Namanya Yan Hanfei, dia adik kandungku. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kalau begitu aku akan melepaskanmu kali ini. Hehe, sudah kubilang psikologi terbalik ini akan berhasil untuk membangkitkan kemampuan. Kamu hanya butuh sedikit lebih banyak stimulasi. Itu untuk mulut besarmu. Aku sudah muak denganmu beberapa hari ini. Kak, Diam. Sanchi bergabung dengan kelas pelatihan khusus. Membangkitkan kemampuan hanya masalah waktu. Setelah kamu bangkit, kita akan pergi membunuh zombie bersama-sama nanti. Tentu. Ayo pergi bersama untuk membunuh zombie. Pelajaran hari ini klasifikasi dan identifikasi zombie. Dengar baik-baik semuanya. Ini adalah keterampilan menyelamatkan nyawa zombie tingkat rendah dan menengah. Mudah dikenali, kalian bisa tahu hanya dengan melihatnya. Kulit membusuk. Gerakan kaku kecerdasan rendah, tapi zombie tingkat tinggi berbeda. Mereka bisa menyamar. Dari luar, mereka terlihat persis seperti manusia. Satu-satunya perbedaan adalah warna pupil zombie. Tingkat tinggi punya pupil merah tua. Ini adalah ciri khas mereka. Pupil merah tua sama persis, itu persis seperti yang kulihat di cermin semalam. Kenali tingkat rendah dan menengah dari penampilan, kenali tingkat tinggi dari pupilnya. Jika kalian melihat pupil merah tua, jangan ragu serang segera. Tentu saja identifikasi visual tidak cukup. Ini adalah pemindai virus, sama seperti yang digunakan di pintu masuk pangkalan.
Jika mereka membawa virus zombie, pemindai akan berbunyi dan berubah merah, akan berubah hijau untuk manusia. Ini adalah cara tercepat untuk mengetahuinya. Lihat itu lampu hijau manusia. Semuanya lihat, kan lampu hijau berarti manusia, lampu merah berarti zombie. Sekarang kalian tahu cara membedakannya. Mengerti lampu hijau. Lampu hijau lagi alarm pertama, apa benar alatnya rusak, lalu aku ini apa? Guru. Kamu murid baru? Ada pertanyaan. Apa ada zombie yang tak bisa dideteksi pemindai? Gawat apa aku terlalu banyak tanya. Dia tidak akan tahu apa-apa, kan? Pertanyaan bagus. Raja zombie. Benar. Ada satu jenis zombie yang tak bisa dideteksi pemindai. Raja zombie bisa menyamar jadi manusia, penampilan, pupil, suhu tubuh, pemindai tak bisa mendeteksi apapun. Mereka mirip manusia tapi tetap saja zombie. Zombie yang paling menakutkan dan kuat. Bukankah dia membicarakanku? Tapi sejak 50 tahun lalu. Setelah pasukan manusia bersatu bekerja sama dan memusnahkan Raja Zombie terakhir sejak saat itu, tidak ada Raja Zombie yang muncul lagi, jadi tak perlu khawatir. Sekarang hanya ada tingkat rendah zombie, tingkat menengah, dan tinggi pemindai sudah lebih dari cukup. Ternyata aku jadi Raja Zombie. Tapi bagaimana aku jadi Raja Zombie? Aku cuma dicakar zombie tingkat rendah, tidak ada yang salah. Ikan mutan itu dia yang pertama sadar aku jadi zombie. Dia pasti tahu sesuatu. Aku harus cari cara kabur dari pangkalan dan kembali untuk bertanya pada ikan mutan itu. Baik. Kelas teori selesai, selanjutnya kelas praktik mengaktifkan kemampuan khusus. Siswa yang kemampuannya sudah bangkit, bawa yang belum bangkit ke tempat latihan untuk berlatih. Dengar semuanya, bagaimana kalian berlatih di ring. Itulah cara kalian membunuh di luar sana. Saat kalian bertemu zombie, incar kepalanya jika bisa. Tusuk jantungnya jika bisa, menghancurkan mereka sampai hancur adalah yang terbaik. Kejam pada zombie adalah cara menyelamatkan nyawa sendiri. Aku harus segera keluar dari pangkalan, atau jika identitas zombiku ketahuan, aku akan dicabik-cabik. Sangki, apa yang kau pikirkan? Ayo, akan kuajak kau berlatih. Kak, kau tidak asyik, gadis ini baru saja menghajarku. Aku harus membalasnya. Berhentilah mencari masalah. Dia bahkan belum membangkitkan kemampuannya, kenapa kau melawannya? Apa takut mana energimu saat kau memukulku tadi itu, Sangki? Kau tidak takut, kan? Orang ini benar-benar minta dihajar. Beraninya dia menggunakan reputasi kakakku untuk mengancamku. Aku akan menahan diri sedikit tanpa mengungkapkan identitas zombiku. Aku tidak boleh membunuhnya. Baiklah. Aku terima tantangannya. Hanya itu. Mana kekuatan dari tendangan tadi? Tunjukkan kemampuanmu. Gadis itu sangat kuat. Sepertinya aku harus serius. Kau gila, ini latihan. Tidak.
Perasaan ini panas sekali seperti tadi malam, sesuatu bergerak di dalam tubuhku. Tidak, jangan di sini. Aku tidak bisa. Tuh Sangki. Akan kutunjukkan apa itu pengguna kemampuan yang sebenarnya. Sangki. The Zombie. Tidak. Aku tidak boleh ketahuan di sini. Aku harus mengendalikannya. Sangki. Matamu. Gawat, mataku ketahuan. Jangan bergerak, kamu zombie. Cepat panggil penjaga. Tamatlah riwayatku. Penjaga sudah datang. Mereka pasti tidak akan memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Mereka akan langsung membunuhku, pemindai guru. Aku bukan zombie. Anda bisa menggunakan pemindai untuk memeriksaku. Bukan zombie. Guru. Bagaimana kalau dia ratu zombie? Profesor Anda baru saja menyebutkan di kelas bahwa Raja Zombie bisa menyamar dengan sempurna sebagai manusia. Penampilan suhu tubuh pemindai tidak bisa mendeteksi apapun. Matanya jelas, merah, kita semua melihatnya. Bagaimana jika dia Raja Zombie? Tepat sekali, pemindai tidak bisa mendeteksi Raja Zombie. Dan matanya pasti merah. Jangan panik. Tetap tenang. Selama aku tidak mengakuinya, mereka tidak akan bisa mendeteksi apapun dan mereka tidak bisa menyentuhku. Tetap di tempatmu, jangan bergerak. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Raja Zombie sudah tiada selama 50 tahun. Bagaimana bisa satu tiba-tiba muncul? Selain itu, lihat dia. Dia terlihat sangat lemah. Bagaimana mungkin dia seorang zombie? Jangan menilai buku dari sampulnya. Hanya karena Raja Zombie menghilang, bukan berarti satu tidak akan muncul kembali. Profesor Tusangki tidur tepat di sebelahku tadi malam. Kami berbagi asrama yang sama. Jika dia adalah Raja Zombie, bagaimana aku bisa masih berdiri di sini dengan aman dan sehat? Benar, berhentilah membuat keributan. Jika dia benar-benar Raja Zombie, saat aku melawannya tadi, dia pasti sudah mencabik-cabikku sejak lama, bukannya berdiri di sini berbicara. Kami menerima peringatan zombie, apa yang terjadi? Target mencurigakan, pipil matanya berubah menjadi merah. Tapi pemindai mengatakan dia manusia. Beberapa siswa curiga dia adalah Raja Zombie. Untuk memastikan keamanan pangkalan, lebih baik membunuh 1000 karena kesalahan, daripada membiarkan satu pun lolos. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengungkapkan identitasku dan berjuang untuk hidupku. Sangki. Kak, Jangan takut, aku di sini. Katakan padaku, ada apa dengan matamu? Kak, mataku sakit sekali. Aku tidak tahu kenapa mataku jadi merah mereka. Mereka semua bilang aku Ratu Zombie. Ratu Zombie. Ketua tim Wang ini adikku, aku baru saja membawanya kembali dari luar ke pangkalan kemarin. Dia mungkin belum menyesuaikan diri dan kurang tidur, matanya hanya merah karena kurang tidur. Dia pasti bukan zombie, apalagi Ratu Zombie. Aku bisa bersaksi untuk itu. Kemarin di sungai di luar kota, saat kami menemukan Tusangki, dia baru saja melarikan diri dari zombie. Terlihat menyedihkan seperti pengemis. Jika dia seorang Ratu Zombie yang menyamar dengan sempurna, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya terlihat semenyedihkan itu. Benar. Dia bau sekali saat itu, kau bisa mencium baunya dari jarak 3 meter. Bau asam itu, bahkan zombie pun akan jijik. Dia tidak mungkin zombie. Apa dia sedang membelaku atau malah menghinaku? Karena ada perselisihan. Bawa dia ke tim medis.
Untuk pemeriksaan seluruh tubuh, kapsul medis dapat mendeteksi ketidaknormalan apapun. Jika dia manusia, hasilnya akan membersihkan namanya. Jika dia zombie. Pemeriksaan seluruh tubuh kapsul medis. Apa benda itu benar-benar akan mengeksposku? Pemindaian selesai, subjek Tusangki spesies. Subjek. Tusangki. Spesies. Manusia. Dia manusia. Bahkan kapsul medis pun tidak bisa mendeteksinya virus zombiku. Seberapa dalam ia tersembunyi. Dokter, jika dia manusia, lalu kenapa pupilnya merah? Oh, itu cuma sakit mata biasa. Hanya sedikit penyumbatan konjungtiva, dia kurang istirahat. Ditambah lagi, bola api intensitas tinggi itu. Membakarnya dari jarak dekat, menyebabkan sedikit peradangan. Beberapa hari ditetesi obat mata saline juga. Kak, kenapa kamu memukulku? Kenapa aku memukulmu? Mata Sanki terbakar oleh bola api bodohmu itu. Kalau kamu tidak bersikeras melawannya, apa matanya akan sakit sekarang? Maafkan aku, Kak. Aku tidak sengaja. Tusangki. Maafkan aku terlalu impulsif tadi. Aku mengiramu zombie. Tidak apa-apa, jangan dipikirkan. Kamu hanya menjaga keamanan markas. Aku juga akan curiga jika aku jadi kamu. Aku lolos kali ini, tapi jika aku kehilangan kendali lain kali, ciri-ciri zombie lainnya akan tetap terekspos. Aku harus cepat cari cara untuk kabur dari markas. Markas baru saja mengeluarkan misi darurat. Kita harus pergi ke gudang terbengkalai di barat untuk mengumpulkan perbekalan tingkat kesulitannya menengah. Tim kemampuan berpengalaman biasanya hanya mengambil misi tingkat tinggi. Jadi sekarang kita harus memilih beberapa peserta pelatihan untuk pergi. Ada yang bersedia. Bisa dimengerti kalau kalian khawatir, tapi Biar aku yang pergi. Ini kesempatan sempurna untuk kabur dari markas. Begitu aku keluar dari markas, aku bisa mencari ikan mutan itu dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku. Tusangki, kamu bahkan belum membangkitkan kemampuan. Kenapa kamu ikut campur? Bukan begitu, Guru? Guru lihat sendiri apa yang terjadi di panggung tadi. Guru juga melihatnya. Meskipun kemampuanku belum bangkit, aku punya kekuatan yang sangat besar. Yan Hanfei adalah pengguna elemen api, dan aku tetap bisa menghajarnya. Lagi pula, aku sudah hidup di alam liar selama lebih dari setahun. Aku punya banyak pengalaman bertahan hidup. Aku sudah melihat banyak zombie. Fakta bahwa aku masih hidup adalah bukti terbaik. Untuk misi ini, aku kandidat yang paling cocok. Guru, aku juga ikut. Aku sudah membangkitkan kemampuan airku, aku butuh latihan tempur sungguhan. Ditambah lagi, Sanki itu teman sekamarku, aku bisa menjaganya di jalan. Kalau begitu, aku juga ikut. Ini salahku, Sanki kena mata merah. Aku harus menebusnya kali ini. Kalian bertiga semuanya murid baru di kelas pelatihan khusus. Kemampuan kalian baru level 1. Kalian kurang pengalaman tempur. Meskipun misi ini tingkat kesulitannya menengah, tapi Guru, aku akan pergi bersama mereka. Aku pengguna tipe peningkatan level 5. Aku sudah menjalani puluhan misi, besar maupun kecil. Aku bahkan pernah melawan zombie tingkat tinggi secara langsung. Dengan aku yang melindungi mereka, tidak akan ada masalah. baiklah Tuyu yang akan memimpin tim. Hati-hati. Jangan berlama-lama kalau bertemu zombie. Bertahan hidup adalah yang utama. Mengerti? Mengerti? Sanki. Tidak mudah menemukanmu lagi mulai sekarang, kapanpun kamu ada misi. Aku akan selalu menemanimu. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Kakakku sangat baik padaku. Tapi mengingat identitasku sekarang. Ada sesuatu yang terjadi. Sekitar 100 meter di depan sinyal zombie terdeteksi, ada tikungan di depan. Ayo menyebar dan kepung mereka. Yan Shuang, memutar dari kiri. Yan Hanfei, ambil kanan. Aku akan maju dari depan Sanci. Kemampuanmu belum bangkit. Konfrontasi langsung terlalu berbahaya. Kamu tetap di sini. Jangan berkeliaran. Kami akan kembali setelah selesai. Kakak, maafkan aku. Aku harus meninggalkan pangkalan. Hei ikan bau, keluar kau. Kamu lagi. Apa yang kamu teriakkan di siang bolong begini? Kamu mengganggu tidurku tahu. Ada hal mendesak yang ingin kutanyakan. Ini sangat penting. Tanya saja. Berteriak tidak akan menyelesaikan apa-apa. Bagaimana sebenarnya aku bisa jadi zombie? Aku pergi ke pangkalan manusia pemindai dan pot medis. Tidak mendeteksi apapun. Katanya aku mungkin raja zombie.
Kamu, Raja Zombie. Kamu ini benar-benar idiot yang tidak tahu apa-apa, yang bahkan tidak tahu kalau kamu sudah berubah jadi zombie dan kamu seharusnya menjadi Raja Zombie. Apa kamu tahu apa yang sedang terjadi? Aku bisa memberitahumu kalau kamu mau, tapi biarkan aku menggigitmu sekali. Apa? Kalau kamu benar-benar Raja Zombie, darahmu adalah tonik yang kuat, beri aku satu gigitan. Kalau aku bisa menumbuhkan kembali kaki manusia, aku akan percaya kalau kamu Raja Zombie. Lalu, apapun yang ingin kamu tanyakan, aku akan menceritakan semuanya padamu. Tidak mungkin. Jangan pernah berpikir tentang itu. Cih, pelit sekali dan kamu menyebut dirimu Raja Zombie. Bahkan tidak bisa memberikan setetes darah. Tapi tentang situasimu, sejujurnya aku juga tidak tahu. Kamu tidak tahu. Lalu kenapa kamu tawar-menawar denganku? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu berubah jadi zombie, tapi aku pernah bertemu seekor zombie sebelumnya yang persis sepertimu. Siapa? Zombie tingkat tinggi cukup kuat, dia menyebut dirinya Nol. Dia tinggal di reruntuhan di sisi timur kota. No. Sisi timur. Baiklah, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Sekarang jangan ganggu aku saat aku tidur. Sanki. Aku harus pergi ke sisi timur untuk mencari Nol dan mencari tahu tentang situasiku. Maafkan aku, Kak. Barang-barang ini adalah untuk manusia. Aku tidak akan membutuhkannya lagi. Aku akan meninggalkan semuanya untukmu. Sial, sakit. Cakar zombie ini tajam banget. Kenapa harus sekarang? Kenapa harus sekarang? Kamu tidak apa-apa, Sanki. Kak. Sanki, kenapa kamu pergi sejauh ini? Kamu berada jauh di luar zona aman. Kami sudah lama mencarimu. Aku baru saja melihat ada yang bergerak di sini. Aku pikir ada zombie, jadi aku datang untuk memeriksanya. Sanki, kamu terluka. Kita harus segera mengobati lukamu. Kalau tidak, kamu akan terinfeksi virus zombie. Kamu akan berubah menjadi salah satu dari mereka. Lukanya sembuh sendiri. Kalau mereka melihat ini, Identitasku akan terbongkar. Ini sangat cepat. Lihat semuanya. Luka Sanki sudah sembuh. Gawat, aku dalam masalah, mereka melihatnya. Bagaimana aku menjelaskannya? Apakah mereka akan? Kekuatan Sanki telah bangkit. Sanki, kamu membangkitkan kemampuan penyembuhan. Ini sangat langka. Kemampuan penyembuhan? Benar. Manusia juga bisa membangkitkan kekuatan penyembuhan diri, bukan hanya untuk zombie. Ya, aku telah membangkitkannya. Sanki, kamu luar biasa. Sanki, karena kamu telah membangkitkan kekuatan penyembuhan, bisakah kamu membantu mengobati luka lamaku? Lenganku selalu sakit setiap kali hujan. Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Apakah ada yang salah dengan kekuatanmu? Sepertinya itu cuma bisa untuk menyembuhkan diri sendiri. Nggak bisa menyembuhkan orang lain. Kalau zombie bisa menyembuhkan manusia, itu bakal gila banget. Berarti kemampuanmu egois banget. Kemampuan penyembuhan orang lain bisa dipakai ke siapa aja. Tapi punyamu cuma bisa untuk diri sendiri. Payah, Kak. Kamu pukul aku lagi. Diam, Sanki baru aja bangkit dan levelnya masih rendah. Jadi dia cuma bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nanti kalau levelnya udah naik, dia pasti bisa menyembuhkan orang lain. Kamu tahu apa? Iya, aku ngerti. Nggak usah kasar gitu. Oke, mari kita bicara serius. Misi kita hari ini adalah pergi ke rumah sakit terbengkalai di barat untuk menyelamatkan pasokan yang belum ditemukan atau dihancurkan oleh zombie. Di area itu kapan aja zombie bisa muncul. Semuanya tetap waspada.
Sanki, kamu nggak boleh lari lagi. Mulai sekarang, jangan pergi dari sisiku sedetik pun. Ngerti kak, aku nggak akan kemana-mana. Maaf kak, aku harus ke sisi timur hari ini untuk mencari Zero. Menemukan perbekalannya. Sial, kita disergap. Kalau begini terus, mereka tidak akan bertahan. Kamu hebat banget. Haha, aku memang kuat, kamu sudah tahu kan? Gawat, dia memanggil bala bantuan cepat. Hentikan dia. Itu baru kakakku kemampuan yang luar biasa. Sanki, kamu bisa mengerti bahasa zombie? Kak, aku sudah lama bertahan hidup di alam liar. Aku sudah melihat banyak zombie. Bahkan jika aku tidak mengerti bahasa mereka, aku bisa menebaknya. Niat mereka dari gerakan mereka. Lihat zombie tadi. Berteriak sambil berlari. Apakah itu perlu dijelaskan? Sudah jelas sekilas. Kamu pasti sangat menderita di luar sana. Oh, Kak. Kamu mengacak-acak rambutku. Jika ini terus berlanjut, mereka akan mengetahui identitasku cepat atau lambat. Aku harus mencari cara untuk menyelinap pergi malam ini, pergi cari nomor 0 di kota timur. Zombie tingkat tinggi. Bukankah ini seharusnya misi tingkat menengah? Mengapa zombie tingkat tinggi muncul? Nomor 0, itu nomor 0. Bukankah dia seharusnya ada di kota timur? Bagaimana dia bisa berakhir di sini? Berhenti, jangan mendekat. Dialah yang aku cari. Lama tidak bertemu tuh Sanki. Sanki, kalian berdua saling kenal. Kamu tahu aku seorang zombie, berhentilah bertingkah misterius. Jadi kamu benar-benar amnesia dan kamu masih bergaul dengan manusia. Zombie tingkat tinggi penuh tipu muslihat. Mereka ahli menipu orang. Jangan dengarkan dia. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus bertarung? Zombie tingkat tinggi. Kita bukan tandingannya. Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin bertemu teman lama tuh Sanki. Aku akan menunggumu di timur kota. Kamu boleh mencariku kapan saja. Siapa sebenarnya Zero? Kenapa dia terasa sangat familiar? Tapi aku jelas tidak mengenalnya. Dia bilang aku kehilangan ingatanku. Ada apa dengan semua itu? Sanki, katakan yang sebenarnya, apa kamu benar-benar kenal zombie itu? Tidak, aku benar-benar tidak mengenalnya, Kak. Kamu terlalu banyak berpikir.
Semua orang lelah hari ini. Ayo istirahat. Kak, maafkan aku, tapi ada beberapa hal aku harus mencari tahunya. Hei, jangan sok jago turun dan bicara. Kamu masih selucu dulu. Berhenti basa-basi. Kamu datang jauh-jauh dari timur hanya untuk mencariku. Apa motifmu yang sebenarnya? Sangki, kamu belum kembali selama setahun. Semua orang merindukanmu. Kali ini aku di sini untuk membawamu kembali. Kembali? Kembali kemana? Ke tempat yang bisa mengungkapkan semua rahasiamu. Tidakkah kamu ingin tahu mengapa kamu menjadi ratu zombie? Jika kamu ikut aku kembali, semua masalahmu saat ini akan terpecahkan dengan mudah. Tempat yang dia bicarakan pasti bukan tempat yang baik. Perubahanku menjadi ratu zombie ada hubungannya dengan mereka karena aku sudah berhasil keluar. Kembali ke sana sama saja dengan masuk ke kandang singa. Aku tidak ingin tahu. Aku hanya ingin hidup sebagai manusia sekarang. Aku tidak akan kemana-mana. Oh, benarkah? Kamu tidak ingin tahu? Maka kamu tidak akan berdiri di sini. Refleks yang bagus, tapi apa cuman itu? Percuma saja tuh Sangki. Kalau kau tidak kembali ke wujud zombie, bahkan tidak 1/10 dari kekuatanmu yang dulu bisa kau keluarkan. Hanya dengan cangkang manusia ini kau tidak bisa mengalahkanku. Dia benar. Aku sama sekali tidak bisa mengalahkannya sekarang. Tapi, Hahaha tuh Sangki, jangan bilang kau lupa cara berubah wujud. sial, dia benar. Ratu zombie yang agung bahkan tidak bisa berubah wujud. Sudah selesai tertawanya lawan aku dan berhenti bicara omong kosong. Baiklah, akan kuajari. Dengar baik-baik, kekuatan zombie berasal dari virus di dalamnya. Inti virusnya ada di darahmu. Tekan itu dan kau tetap jadi manusia. Lepaskan itu dan kau menjadi zombie. Tutup matamu. Rasakan di dalam tubuhmu kekuatan yang gelisah itu. Apa kau merasakannya? Itu ada di pikiranmu. Itu ada di tubuhmu. Itu adalah bagian dari dirimu. Jangan takut. Lepaskanlah. Gerombolan zombie. Di barat kota Gawat. Di mana Sanki? Kemana dia pergi? Ji, dia pergi ke kamar mandi.
Sudah berapa lama dia di sana? Jika dia tidak segera muncul, kita tidak akan bisa bertahan. Bahkan Sanki tidak akan bisa membantu. Ada begitu banyak zombie. Tidak peduli seberapa kuat dia akhirnya akan kehabisan tenaga. Kita harus mencari cara untuk melarikan diri. Semuanya mundur, aku akan menanganinya. Ah. Tuyul. Sanki, kamu sudah kembali. Sanki, akhirnya kamu datang. Kamu lama sekali di toilet. Aku kira kamu jatuh ke dalam kloset. Memangnya aku tidak boleh sembelit? Kakak. Zombinya terlalu banyak, Sanki. Tinggalkan kami, jangan diam saja. Cepat lari. Kakak. Tubuh manusia punya batas kekuatan. Jika aku tidak berubah wujud menjadi zombie malam ini, Aku takut kita semua akan mati di sini. Cari cara untuk memancing para zombie pergi sebelum berubah. Ikan busuk itu bilang darahku adalah tonik yang bagus. Apakah itu berarti darahku untuk makhluk zombie tingkat rendah? Itu menarik. Ini berhasil. Jangan khawatirkan aku akan segera kembali. Sanki. Tubuh ratu zombie tapi masih memiliki pikiran manusia. Sekarang setelah aku berubah, hanya butuh satu perintah. Semua zombie di dunia akan patuh. Buat apa repot-repot bertarung sendiri? Cepat-cepat, pangkalan sudah dihubungi untuk penyelamatan. Kita harus menemukan Sanki dulu.
kau mau menggigit kakakku. Akan kuberikan sesuatu untuk digigit, rasakan ini. Aku akan memusnahkan kalian semua. Sangki itu si zombie. Ratu Zombie. Dia Ratu Zombie. Tuyu kamu, kenapa kamu menatap kami seperti itu? Apa karena kami melihat sesuatu yang tidak seharusnya? Apa kamu ingin membunuh kami agar kami tutup mulut? Tuyu, apa yang kamu lakukan? Tolong bangun. Dia satu-satunya adik perempuanku. Aku tidak tahu kenapa dia berubah menjadi zombie. Tapi kalian juga melihatnya, dia tidak punya niat untuk menyakiti siapapun. Dia menyelamatkan kita. Dia memancing semua zombie pergi, mempertaruhkan nyawanya sendiri. Aku akan membawanya pergi, jauh dari pangkalan. Aku akan menjaganya. Aku tidak akan membiarkannya menyakiti siapapun. Tolong jangan beritahu pangkalan. Ampuni nyawanya. Tuyu, bangun, tolong berdiri. Sanki menyelamatkan kita. Kalau dia tidak memancing zombie pergi, kita pasti sudah mati sekarang. Bagaimana menurutmu? Tapi bagaimanapun juga dia tetaplah zombie. Jika Sangki ingin menyakiti siapapun, kalian pasti sudah hancur berkeping-keping sejak lama, bukannya berdiri di sini berbicara. Dia menyelamatkan hidup kita. Baiklah, meskipun dia zombie. Sangki adalah zombie yang baik, aku berjanji. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Bangun, Tuyu, kami tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Kita hadapi ini bersama. Oke. Terima kasih semuanya. Kalau begitu, mari kita berpura-pura tidak melihat apa-apa dan pergi dengan tenang. Sangki. Sangki. Bangun. Aku di sini. Lihat aku. Tolong, lihat aku. Sangki. Sangki. Lukanya mulai sembuh, dia hanya kelelahan. Tuyu, kemampuan penyembuhan diri Raja Zombie sangat kuat. Sangki akan baik-baik saja. Pantas saja dia hanya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyembuhkan orang lain. Ini sama sekali bukan kekuatan penyembuhan. Ini adalah kemampuan penyembuhan diri Raja Zombie. Bantuan dari pangkalan sudah tiba. Tetap tenang. Dengan kondisi Sanki, bagaimana dia bisa kembali ke pangkalan? Aku akan membawa Sangki pergi. Tentang merahasiakan ini, aku mengandalkanmu. Tuyu. Kami datang segera setelah mendapat kabar apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana keadaan Sangki. Kami berpapasan dengan kawanan zombie. Sanchi kelelahan. Dia pingsan. Kelelahan, apakah dia terluka? Untung dia hanya kelelahan, dia tidak terluka. Syukurlah. Mari kita kembali ke pangkalan dulu.
Kalau aku nggak segera kembali, kakak dan yang lainnya pasti khawatir. Gimana caranya aku kembali ke pangkalan kakak? Mungkin nggak lihat aku berubah jadi zombie. Sanki. Sanki, kamu udah bangun, akhirnya kamu bangun juga. Kamu tahu nggak udah berapa lama kamu pingsan 3 hari? Sanki, kamu tidur selama 3 hari penuh, kakakmu juga nggak tidur sama sekali selama 3 hari, dia terus jagain kamu di sini. Kamu satu-satunya adikku. Tentu saja aku akan di sisimu. Kakak Yan Shuang. Kalian nggak apa-apa kan? Gimana luka kalian? Kita semua baik-baik aja. Kita langsung dapat vaksin pas balik ke pangkalan. Jangan khawatir, cuman kamu yang pingsan. Kamu bikin kita ketakutan, setengah mati. Kakak, malam itu waktu kamu nyari aku, kamu lihat sesuatu nggak? Lihat apa waktu kita sampai? Kamu udah ngabisin semua zombie dan pingsan di sana. Benar, kita cuma lihat kamu tergeletak di tengah tumpukan mayat zombie kayak Dewi Perang Sejati. Syukurlah mereka nggak tahu. Aku lapar. Kamu lapar, kamu mau makan apa? Sanki, kamu mau makan apa? Aku mau gigit orang. Enggak. Aku cuman pusing karena lapar. Apa aja boleh, aku makan apa aja. Makan biskuit kompres ini. Susu dan dendeng sapi dan leher bebek, gigit ini aja. Barang ini cuma bikin aku merasa kenyang. Tapi rasa lapar yang mendalam ini sama sekali nggak bisa dipuaskan. Ini nggak bisa dibiarin kalau suatu hari aku kehilangan kendali dan gigit orang, gimana dong? Sanki, bilang aja kalau kamu mau yang lain. Apapun itu pasti aku cariin buat kamu. Nggak apa-apa, Kak. Ini udah cukup. Dia baik banget sama aku. Bahkan dia rela mempertaruhkan nyawanya buat aku. Kalau aku kabur dan nyembunyiin ini dari dia pasti bakal nyariin aku seumur hidupnya. Mending aku jujur aja. Meskipun dia tahu identitas asliku, dia pasti nggak bakal ninggalin aku. Yan Shuang, bisa keluar sebentar nggak? Ada yang mau aku omongin sama kakakku. Kak, sebenarnya aku ini zombie. Sanki, gawat, komandan pangkalan dan kapten penjaga khusus minta bertemu denganmu. Komandan ingin bertemu denganku. Apa mereka sudah tahu kalau aku Ratu Zombie? Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Tak ada yang akan menyakitimu. Jadi kau tuh Sanki, gadis yang sendirian mengusir kawanan zombie. Iya. Ternyata kau, mata merah. Benar-benar tak bisa menilai dari penampilan. Tubuh yang rapuh ini berhasil menghancurkan seluruh kawanan zombie. Bagaimana caramu melakukannya? Komandan, saat Sanki sedang menjalankan misi, dia membangkitkan kekuatan dan penyembuhan diri, kemampuan ganda. Kemampuan ganda sejak kiamat dimulai, pengguna kemampuan ganda itu 1:1.000.000. Mereka sangat langka. Bagus sekali, distrik kelima dengan bakat sepertimu kita tak akan terkalahkan. Tepat sekali. Aku menggunakan kekuatan superku dan kekuatan penyembuhan diriku tanpa takut terluka. Aku mendorong mundur kawanan zombie sendirian. Setelah kita melatih cukup banyak pejuang tangguh, kita bisa memusnahkan sarang zombie untuk selamanya dan mengembalikan kedamaian dunia. Di mana sarang zombie ini? Di Institut Penelitian Kehidupan Abadi. Ada orang gila di sana bernama Dr. J. Semua zombie tingkat tinggi adalah subjek tesnya. Institut Penelitian Kehidupan Abadi Dr. G. Mungkinkah itu tempatnya? Yang mengubahku menjadi Ratu Zombie.
Di mana lembaga penelitian itu? Aku belum tahu untuk saat ini. Lokasi persis mereka Dr. J sangat licik. Lembaga itu tersembunyi dengan sangat baik. Selain itu, mereka menggunakan perangkat pengacau sinyal yang paling canggih. Kita sama sekali tidak bisa melacak lokasi tepat mereka. Apa benar-benar tidak ada cara lain untuk menemukan lokasi mereka? Satu petunjuk saja sudah cukup. Apa itu berarti kita harus mengikuti Zero untuk menemukan pintu masuk lab? Gawat, selama pertempuran gelombang zombie besar energiku terkuras habis. Jika aku tidak mengisi ulang, aku akan kehilangan kendali. Aku sangat lapar. Aku haus darah. Tuh Sangki, ada apa denganmu? Kau terlihat sangat pucat, Sangki. Aku tahu cara masuk ke lembaga itu. Kemarilah. Akan kuberitahu. Kau tahu. Sangki. Maaf, Sangki baru saja bangun. Dia sangat lemah, kondisinya sedang buruk. Aku akan membawanya kembali untuk istirahat sekarang. Ada apa-apa yang terjadi? Dia lapar. Sangki, kamu mau makan apa? Kami akan mengambilnya sekarang. Dia baru saja makan banyak camilan. Itu tidak membantu sama sekali. Itu tidak memuaskannya sama sekali, rasa lapar yang merasuk ke tulang. Yan Shuang, bawa Sangki kembali ke asrama dan tunggu. Aku akan pergi ke kafetaria untuk mengambil makanan. Makanlah. Kakak. Makanan ini sangat enak. Apa karena aku sudah kelaparan terlalu lama? Aku belum pernah makan sesuatu yang seenak ini. Sangki, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa jadi seperti ini. Dan aku tidak tahu seberapa banyak kamu menderita sendirian di luar sana. Tapi mulai sekarang aku yang akan mengurus semuanya untukmu. Makan pelan-pelan, tidak ada yang akan merebutnya darimu. Sangki, jangan takut. Tidak peduli jadi apa kamu. Aku akan selalu melindungimu. Sampah tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa membawa kembali subjek 001. Apa gunanya mempertahankan pecundang sepertimu? Aku beri kamu waktu 3 hari lagi. Kalau kamu tidak bisa membawanya kembali, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya, mencincangmu dan menjadikanmu makanan anjing zombie. Sangki tadinya mau membiarkanmu tinggal di markas manusia beberapa hari lagi dan bersenang-senang. Tapi sepertinya sekarang tidak ada pilihan lain. Ternyata makanan manusia bisa bikin kenyang juga. Dengan begitu, aku tidak perlu khawatir kehilangan kendali dan menggigit orang di markas. Mundur, menjauh dariku.
Bukan. Aku dengar kamu teriak kencang banget pas tidur tadi. Pasti kamu mimpi buruk, lihat betapa takutnya kamu. Kamu keringetan banget lihat dirimu. Kukumu panjang banget dan belum dipotong hitam dan kotor, jelek banget, cepat potong. Kukumu lumayan keras juga. Perhatian semua departemen gerombolan zombie besar mendekati markas. Markas sekarang dalam kesiapan tempur tingkat S. Semua pengguna kemampuan, segera ambil senjata kalian. Kumpul di pintu masuk markas. Sangki, mata merahmu kumat lagi, jangan keluar. Gerombolan zombie meluas, kesiapan tingkat S ditingkatkan ke tingkat SSS. Semua siswa kelas pelatihan khusus kemampuan segera ke pintu masuk markas, pertahankan markas dengan segala cara. Hanfei? Sanchi, kenapa kalian ada di sini? Pertempuran ini tidak akan mudah. Kamu baru saja sembuh. Kenapa kamu sudah datang ke sini? Kembalilah dan istirahat. Tidak mungkin. Dengan kejadian sebesar ini di pangkalan, aku tidak bisa diam saja. Aku khawatir. Jangan khawatir, Tuyu, kami akan menjaga Sanki. Perhatian semua pengguna, kemampuan gerombolan zombie mendekat, semuanya waspada penuh. Fokuskan kekuatan kalian, tahan garis pertahanan. Itu zombie tingkat tinggi dan bahkan tingkat komandan. Ini bukan gerombolan biasa. Ini dikendalikan dengan sengaja oleh zombie tingkat tinggi. Ini adalah pengepungan yang direncanakan dan terorganisir. Nol, apa yang dia lakukan di sini? Pertunjukan kekuatan yang sangat besar. Apakah dia mencoba memaksaku kembali bersamanya? Jangan takut. Aku tidak ingin bermusuhan dengan manusia. Aku juga tidak ingin menghancurkan pangkalan. Asalkan kalian menyerahkan satu orang padaku, tunggu. Bukan serahkan seekor zombie padaku. Aku akan segera menarik semua zombie. Menyerahkan zombie? Zombie apa? Apa sebenarnya yang dia bicarakan? Tidak ada zombie di sini. Apa sebenarnya yang kamu cari? Berhenti menyebarkan kebohongan di sini. Tidak ada zombie di pangkalan kami. Siapa bilang tidak ada? Dia adalah zombie. Aku tidak mengerti maksudmu. Sanki, akui saja kalau kamu adalah ratu zombie, ikutlah denganku. Kalau tidak, aku akan segera memberi perintah untuk meratakan distrik khusus 5 dengan tanah. Ratu zombie. Dia bilang gadis ini adalah ratu zombie omong kosong. Dia hanya mencoba mengadu domba kita dan menghancurkan moral kita. Tapi, semua zombie ini mendengarkannya. Dan dia datang ke sini khusus untuk menangkapnya. Identitas Tu Sanki pasti tidak sesederhana itu. Sanki bukan zombie. Berhentilah menyebarkan kebohonganmu di sini. Jika kamu ingin membawanya pergi, kamu harus melewati kami dulu. Benar, aku tidak akan membiarkanmu mendekati Tu Sanki. Zero ada di sini hari ini, hanya untuk memaksaku menunjukkan diri jika aku tidak pergi dengannya dan memicu perang. Aku akan selamanya menjadi pengkhianat markas. Tidak peduli apakah kita menang atau tidak, aku tidak akan bisa tinggal di markas ini lagi. Minggir. Sanki. Sesuai keinginanmu. Aku akui aku adalah ratu zombie. Aku adalah raja zombie. Kamu benar-benar raja zombie. Kamu membohongi kami selama ini. Pantas saja kamu bisa memukul mundur gelombang zombie. Ternyata kamu bersekongkol dengan mereka. Aku tidak percaya. Dia tidak pernah melukai siapapun di pangkalan ini. Ini pasti konspirasi dari zombie tingkat tinggi. Mereka tahu pangkalan ini memiliki pengguna kemampuan ganda dan datang untuk mengadu domba kita.
Apakah kamu percaya zombie tingkat tinggi itu? Entah aku percaya atau tidak, itu tidak penting, nasi sudah menjadi bubur. Tu Sanki tidak bisa lagi tinggal di pangkalan. Lepaskan semua orang di pangkalan. Aku akan pergi bersamamu. Bagus, aku menepati janjiku. Selama kamu ikut denganku, aku akan segera memerintahkan semua zombie untuk mundur sepenuhnya. Tidak ada satupun manusia yang akan terluka. Sanki, jangan pergi bersamanya. Dia punya niat buruk, tidak peduli apakah kamu zombie atau bukan. Kamu tetap satu-satunya adikku. Kamu harus melangkahiku dulu jika ingin pergi. Sanki, kita adalah teman. Kita akan bertarung berdampingan denganmu. Kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Benar, bahkan jika kamu adalah Raja Zombie, kamu tetap teman kami. Kita akan melawan mereka bersama-sama. Wah, kalian semua gila. Dia itu Raja Zombie. Dia akan membuat seluruh pangkalan terbunuh. Serahkan dia, selamatkan pangkalan. Serahkan dia, serahkan dia. Serahkan dia, serahkan dia. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak membawa Sanki kembali ke pangkalan. Sekarang dia berakhir dalam situasi ini. Karena kalian begitu enggan melepaskannya, aku akan membantu kalian membuat keputusan. Bunuh. Pengguna air, kumpul. Semua pengguna serang, ikuti aku. Sanki, kakak, aku mohon jangan turun ke sana. Zombie-zombie ini terlatih dengan baik. Kita tidak bisa pakai cara biasa untuk melawan gerombolan zombie biasa. Kita harus segera ganti taktik. Kapten Chen. Semuanya, dengarkan perintahku. Pengguna serang, tahan garis depan. Utamakan habisi zombie yang memanjat tembok. Pengguna tanah, mundur dan bangun barikade. Pengguna logam, perkuat pertahanan pengguna air. Berikan dukungan healer, segera rawat yang terluka, jaga bagian belakang. Perang brutal ini semuanya berawal karenaku. Tu Sanki, jika ini terus berlanjut, distrik 5 akan hancur total. Semua orang akan mati. Maafkan aku yang menyeret kalian semua ke dalam masalah ini. Sanki, kenapa kamu turun kembali ke dalam? Kakak, semua ini terjadi karena aku tidak bisa lari lagi. Aku harus melindungi mereka, melindungi pangkalan ini.
selama aku di sini. Tidak ada yang akan menyakiti pangkalan ini. Dia benar-benar raja zombie. Sanki. Sanki. Kakak, kamu sudah tahu dari awal kan? Makanan yang kita makan. Aku bisa merasakan darahnya. Saat aku mulai berubah di asrama, kamu pura-pura tidak menyadarinya. Aku tahu semuanya. Kakak, maafkan aku. Akulah yang menyeretmu ke dalam ini. Kamu adalah satu-satunya adikku. Tidak peduli kamu jadi apa, aku akan bersamamu sampai akhir. Siapa sangka kamu adalah zombie, tapi ada manusia yang rela mati untukmu. Beberapa hari lalu, kamu bahkan hampir tidak bisa berubah. Sekarang kamu bisa memimpin gerombolan. Kamu cepat belajar. Aku hanya melihatmu melakukannya sekali mempelajarinya. Sebenarnya cukup mudah. Membunuhku tidak akan mengubah apapun. Dr. G tidak akan melepaskanmu. Dia sudah tahu di mana kamu berada. Hanya masalah waktu sebelum kamu ditangkap. Siapa sebenarnya Dr. G? Kenapa dia begitu terobsesi menangkapku? Tusangki, kamu tidak pantas berada di antara manusia. Institut Penelitian Kehidupan Abadi adalah tempatmu. Kembalilah bersamaku, lalu kamu akan mengetahui seluruh kebenarannya. Aku akan pergi bersamamu. Sanki. Jangan pergi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kakak, jika aku tidak pergi, pangkalan tidak akan pernah damai. Lagi pula, aku harus mencari tahu kenapa aku menjadi raja zombie. Jangan khawatir. Aku adalah raja zombie. Tidak ada yang bisa menyentuhku. Setelah aku mengungkap kebenarannya, aku pasti akan kembali. Sanki. Ini. Kemungkinan besar ulah Dr. G mimpi buruk yang terus berulang. Bukanlah halusinasi itu adalah tempat ini.
Sampah. Jadi ini Dokter G. Dia benar-benar melakukan eksperimen pada manusia, mengubah manusia menjadi zombie. Dokter, selamat datang di rumah subjek nomor 1 saya yang sempurna. Kamu jauh lebih penurut dari sebelumnya. Ingat saat kamu pertama kali ditangkap, berjuang sekuat tenaga menangis dan memohon ampun. Tatapan putus asa dan tak berdaya itu membuatku gemetar kegirangan. Lepaskan aku siapa kamu, aku mau pulang, kakakku pasti akan menjemputku. Pulang, sejak kamu ditangkap, kamu tidak punya rumah lagi. Nurut saja, jadilah subjek uji cobaku. Mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kamu akan dipotong-potong untuk memberi makan anjing zombie. Tidak, kakak. Hilangnya aku setahun yang lalu itu ulahmu. Aku menjadi ratu zombie. Juga ulahmu. Kamu kehilangan ingatanmu. Kamu tidak tahan dengan rasa sakit berubah menjadi zombie. Jadi kamu memblokir kenangan yang paling memalukan. Aku menghabiskan seluruh hidupku untuk mengubahmu menjadi yang paling sempurna, Ratu Zombie. Tapi kemudian kamu kabur tanpa sengaja. Apa kamu tahu betapa kerasnya aku mencarimu setahun ini? Tangkap dia. Berhentilah melawan. Ini dikembangkan secara khusus sebagai senjata untuk menghadapi kalian. Tercelah. Tercela. Apa kau memujiku? Kerja bagus, Zero. Kau membawa kembali subjek sempurnaku. Berhasil. Serum peningkat ini adalah hadiahmu. Ini akan meningkatkan kekuatanmu ke tingkat selanjutnya. Tuyu tunggu kami ikut denganmu. Ya, ayo kita selamatkan Sangki bersama. Apa kalian sudah memikirkannya? Jika kalian mengikutiku, kalian tidak bisa kembali ke markas. Kami membantu menyembunyikan identitas Sanki, lagi pula kita tidak bisa tinggal di markas lagi. Tidak ada yang mau bergabung dengan kita. Lebih baik kita pergi mencari Sanki bersama. Aku telah menyeret kalian ke dalam ini. Sangki menyelamatkan nyawa kami. Dan dia sahabat terbaik kami. Kami melakukan ini atas kemauan kami sendiri. Sudah berpikir untuk pergi.
Apa kalian tidak berencana untuk bergabung dengan markas untuk menyelamatkan Tusanki? Apa? Komandan Anda bilang kita akan menyelamatkan Sanki. Apa Anda benar-benar punya cara untuk menemukannya dan mengeluarkannya? Tenang dulu. Manusia seharusnya bisa hidup damai di kiamat ini. Tapi Dr. J dari Institut Penelitian Kehidupan Abadi mempelajari virus zombie, menangkap manusia untuk eksperimen sesuka hati, menciptakan zombie tingkat tinggi dan yang ditingkatkan membuat kiamat ini semakin brutal. Membuat kita tidak punya tempat tujuan. Hari di mana gerombolan zombie datang. Demi keselamatan pangkalan. Aku harus memaksa Tusanki pergi. Aku tahu itu sangat tidak adil baginya, tapi dia tidak menyimpan dendam. Malah untuk melindungi semua orang di sini, dia mengikuti Zero ke dalam bahaya secara sukarela. Pada saat itu, aku melihat kemungkinan manusia dan zombie hidup berdampingan dengan damai. Dia adalah ratu zombie. Tapi dia mencari cahaya, dia sangat baik. Dia tidak pernah benar-benar menyakiti satupun manusia tak bersalah. Jadi kita akan menghancurkan institut dan membawa Sanki kembali, kan? Tapi kita tidak tahu lokasi pasti institut itu. Saat Tusanki pergi, aku menyuruh Chenhu diam-diam menempatkan pelacak mikro padanya. Sekarang lokasi pasti institut itu. Sudah ada di tangan kita. Tapi Dr. G telah menjalankan institut itu selama bertahun-tahun. Anak buahnya semuanya zombie tingkat tinggi yang dimodifikasi. Dan zombie yang ditingkatkan mereka sangat kuat. Ditambah lagi, institut itu penuh jebakan. Jika kita masuk dengan gegabah, kita akan menderita banyak korban. Lin Lu benar. Lagi pula, Tusanki adalah ratu zombie yang diciptakan oleh Dr. J sendiri. Kita tidak yakin Dr. J seberapa besar kendalinya atas dirinya. Jika dia tetap netral dan tidak membantu kita, atau dikendalikan oleh Dr. G untuk menyerang kita, maka kita akan benar-benar musnah. Tidak mungkin Sanki tidak akan pernah. Dia baik hati. Dia sudah berusaha keras untuk menjadi normal. Dia hanya ingin hidup bahagia bersama kita. Dia pasti akan berdiri di pihak kita. Dia tidak akan pernah membantu iblis Dr. G itu. Kami rela mempertaruhkan nyawa kami untuk itu. Sanki tidak akan pernah mengkhianati kita. Dia tidak akan mengkhianati umat manusia. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk mengakhiri kiamat. Selama Dr. G ada di luar sana, umat manusia tidak akan pernah tahu kedamaian. Demi masa depan umat manusia, kita harus mengambil pertaruhan ini. Jika kita menang, kita bisa menghancurkan institut itu. Selamatkan Tusanki dan mulai era baru. Jika kita kalah, kita tidak akan kalah. Untuk misi ini semua orang adalah sukarelawan, tidak ada yang dipaksa. Yeming, pergi ke markas perakitan segera. Semua pengguna kemampuan sukarela dan para penjaga, bawa senjata dan ramuan kalian, berangkat segera, ya Pak. Kita tidak punya jalan kembali. Jika kita tidak pergi kali ini, setelah Dr. J memiliki kendali penuh atas Tusanki dan menciptakan zombie yang lebih kuat, umat manusia benar-benar tidak akan punya kesempatan lagi. Hancurkan institut kehidupan abadi. Selamatkan Tusanki, akhiri kiamat ini satu-satunya harapan kita. Aku sudah menunggu selama setahun. Ciptaanku yang sempurna akhirnya akan sepenuhnya bangkit subjek 1. Biarkan virus zombie di dalam dirimu meletus sepenuhnya.
Dokter, aktivitas virus sudah melebihi batas. Tingkatkan lagi, nanti bisa di luar kendali. Tingkatkan, terus tingkatkan. Kita akan mengaktifkan subjek 1 seluruh virus zombie di dalam tubuhnya. Dia akan menjadi senjata humanoid paling kuat di dunia. Semua zombie akan mematuhi perintahku. Aku akan menjadi penguasa kiamat. Hahaha. Mimpi saja, kau tak akan pernah berhasil. Aku tidak akan menjadi senjatamu. Dasar tidak tahu berterima kasih, aku memberimu kekuatan tertinggi. Seharusnya kau berterima kasih. Aku akan mematahkan sifat keras kepalamu. Dokter, subjek pingsan. Meningkatkan arusnya lagi akan merusak sistem saraf pusatnya. Dia akan benar-benar tidak berguna nanti. Diam. Dia subjek yang sempurna, dia ratu zombie. Tidak mungkin dia mati semudah itu. Ambilkan serum pengendali yang tingkat tertinggi. Suntikkan padanya segera. Ini serum pengendali tingkat tertinggi. Setelah disuntikkan, dia akan melupakan semua emosi manusia dan mematuhiku selamanya. Aku ingin dia merobek dengan tangannya sendiri. Kakak tercintanya dan semua temannya mengubahnya menjadi senjata yang sepenuhnya di bawah kendaliku untuk melihat dirinya sendiri menghancurkan segalanya yang dia sayangi. Hahaha. Invasi musuh penyusup di area lab mengulangi invasi musuh. Ada apa ini? Dokter, kita ada masalah. Manusia dengan kemampuan khusus telah menerobos. Apakah para idiot di luar sana tidak berguna? Mereka bahkan tidak bisa menghentikan beberapa manusia. Tidak berguna, mereka semua tidak berguna. Manusia-manusia ini benar-benar berani menyerbu sarang zombie. Hanya untuk menyelamatkan seorang gadis yang merupakan zombie. Kenapa mereka mempertaruhkan nyawa untuknya? Bukankah zombie adalah makhluk yang paling mereka benci? Dr. G. Lepaskan adikku. Tuyu bawa Yan Shuang dan Yan Hanfei untuk menyelamatkan Tu Sanqi. Serahkan monster raksasa ini pada kami. Pergi sekarang, kami bisa bertahan. Kalau terlambat, Tu Sanqi tidak akan bisa diselamatkan. Kami akan menahan mereka di sini. Kalian hati-hati, aku akan menyelamatkan Sanqi dan segera kembali untuk membantu kalian.
Serum pengendali sudah disuntikkan. Bagus sekali Raja Zombie adalah anjingku yang paling setia. Hahaha dengan ini. Aku bisa menguasai dunia membangun kerajaan zombiku sendiri. Mati saja kalian semua. Beraninya sekumpulan semut masuk ke wilayahku, kalian semua akan jadi makanan zombie, menjadi batu loncatan untuk kerajaanku. Sanki, bangun, kakak di sini untuk menyelamatkanmu. Tuyu, cepat selamatkan Sanki sekarang. Serahkan 2 orang ini pada kami. Kami akan menahan mereka. Benar, bangunkan Sanki. Hanya dia yang bisa membalikan keadaan, kami bisa bertahan. Hanya dengan membangunkan Sanki, kita bisa menyelamatkan semua orang. Mereka melakukan segalanya untuk menyelamatkan Tu Sanki, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menyelamatkan monster yang akan melahap mereka. Sungguh menyedihkan dibunuh oleh orang yang paling kau sayangi. Keputusasaan semacam itu. Membayangkannya saja sudah mendebarkan. Hahaha, aku tidak sabar untuk melihatnya. Saat mereka mengetahui kebenarannya, seperti apa wajah mereka nanti. Sanki, bangun, ini kakakmu. Tuyu, bawa Sanki pergi dari sini. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sanki, kamu sudah bangun. Syukurlah kamu akhirnya bangun. Sanki, kita harus pergi membantu yang lain sekarang. Institut penelitian dikelilingi oleh zombie. Hanya kamu yang bisa menstabilkan situasi. Ayo pergi bantu semuanya. Sanki, syukurlah kamu ada di sini.
Mengesankan benar-benar mesin humanoidku yang paling sempurna. Aura Raja Zombie memang sesuai dengan reputasinya. Dr. G, kau tidak punya hati. Demi keinginan egoismu sendiri. Kau telah membantai orang yang tidak bersalah dan mengubah manusia menjadi zombie. Apa kau tidak takut dengan azab Tuhan? Azab Tuhan. Di mataku kekuasaan adalah segalanya. Setelah aku mengendalikan kerajaan zombie, aku akan menjadi dewa. Kalian hanya semut, tidak pantas membicarakan tentang azab. Jangan buang-buang napas dengan orang gila ini. Semuanya, serang bersama bunuh hama ini. Balaskan dendam orang yang mati. Pengendali. Sanki, apa ada pengendali yang ditanamkan padamu? Tidak. Jangan khawatir, di dalam nomor 1, tidak ada barang rongsokan tingkat rendah seperti itu. Dia adalah mahakarya sempurnaku yang kugunakan padanya. Tentu saja serumku yang paling kuat, Sanki. Bunuh semua manusia di belakang. Sanki. Sanki. Bangunlah. Ini kakakmu, jangan menakutiku. Tuyu. Jangan pergi ke sana, Sanki sedang dikendalikan sekarang. Dia akan menyakitimu. Benar kakak, tenanglah. Kita pasti akan menemukan cara untuk membangunkan Sanki, jangan gegabah. Saling membunuh, itulah bagian pertunjukan yang paling menarik. Tuyu melihat adik kesayanganmu membunuhmu dengan tangannya sendiri. Bukankah itu terasa sangat putus asa? Setelah hari ini umat manusia tidak akan ada lagi, hanya kerajaan zombie yang kubangun. Dan aku akan menjadi raja. Kau mengkhianatiku? Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kau tidak di bawah kendaliku? Maksudmu ini? Seperti yang kau katakan, ini hanya sampah murahan. Bagaimana mungkin ini bisa mengendalikanku? Senang bekerja sama denganmu. Aku melakukan ini hanya untuk diriku sendiri. Ini bukan benar-benar kerjasama. No. Sekarang aku ingat semuanya. Kamulah yang membiarkanku meninggalkan pangkalan waktu itu. Aku juga tahu itu kamu tidak ingin dikendalikan oleh Dr. J. Dia hanya menganggapmu sebagai alat. Hanya jika kita bekerja sama. Barulah kita bisa benar-benar bebas darinya. Bagaimana kamu tahu? Aku ingin menyingkirkannya. Karena kamu ingat. Kamu seharusnya tahu aku memilih ini atas kemauanku sendiri waktu itu menjadi subjek uji. Menjadi zombie. Aku tahu. Manusia sangat menyakitimu di masa lalu. Kamu membenci umat manusia. Tapi aku juga tahu, kamu lebih ingin berada di antara manusia, berjalan terang-terangan di dunia. Kamu sudah melihatnya. Tidak semua manusia itu jahat. Mereka juga punya hati dan kehormatan, mempertaruhkan segalanya demi zombie sepertiku. Jangan menghukum dirimu sendiri, karena kesalahan orang lain. Kembalilah. Kembali ke kehidupan yang seharusnya kamu jalani. Orang tuaku membuangku saat aku masih kecil. Aku jadi yatim piatu, aku diintimidasi, bertahan hidup seperti tikus di selokan. Kupikir jika aku jadi kuat, aku akan menemukan kehangatan. Aku mengajukan diri jadi subjek uji Dr. G. Tapi pada akhirnya aku benar-benar jatuh ke dalam kegelapan dan tidak pernah bisa menyentuh cahaya lagi.
Tusangki, aku akan mempercayaimu kali ini. Dokter, kamu kalah. Institut penelitian ini awalnya didirikan untuk mempelajari zombie, untuk menemukan obat dan mengembalikan mereka menjadi manusia, dan menyelamatkan lebih banyak orang. Tapi karena keinginan egoismu, kau mengubah tempat ini menjadi rumah jagal, mengubah banyak orang tak bersalah menjadi zombie. Kau tidak pantas dengan kemampuan ilmiahmu, kaulah yang memaksa mengubahku menjadi raja zombie. Kau pasti punya cara untuk membalikan virusnya. Serahkan obatnya. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Obat dalam mimpimu. Bahkan jika aku mati, kau takkan pernah jadi manusia lagi. Kau akan menghabiskan seluruh hidupmu sebagai monster yang dibenci semua orang. Kalau begitu, tidak ada alasan untuk membiarkanmu hidup. Bunuh dia. Tusangki. Sangki, jangan sedih. Tidak masalah jika engkau tidak bisa menjadi manusia. Kau punya kekuatan besar. Kau bisa melindungi kami, dan kau bisa melindungi dirimu sendiri. Itu sudah cukup. Tapi aku hanya ingin jadi manusia. Aku hanya ingin bersama kakakku dan dengan semua orang. Menjalani kehidupan normal. Aku tidak ingin menjadi monster haus darah. Sangki, jangan putus asa. Semuanya baik-baik saja sekarang. Kau bisa mengendalikan semua zombie. Bukankah itu sebuah harapan? Mungkin. Kita bisa menciptakan era baru, di mana zombie dan manusia hidup berdampingan dengan damai. Kamu tidak pergi. Jangan bilang kamu masih terikat dengan tempat ini. Tentu saja tidak. Hanya saja, bolehkah aku? Tentu saja boleh mulai sekarang. Kamu tidak lagi sendirian, kami semua temanmu. Kamu juga bisa hidup terbuka di bawah sinar matahari. Tusangki, memilihmu adalah satu-satunya pilihan yang tepat yang pernah aku buat dalam hidupku. Iya, Padi. Ayo pergi. Tutup mulut kecilmu. Berhenti mengatakan selamat datang, mulutmu terlalu kotor. Kak,